Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami banggakan Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar surga disenangkan siang hari ini Tuhan. Lewat tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, dia kita yang siap memberikan yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan sekali untuk kita. Shalom Bapak Ibu, Shalom semua yang hadir. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di dalam nama Yesus, sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Hadirlah Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Tuhan hadir dengan luar biasa. Buat hidup kami betul-betul selaras dengan apa yang Kau mau. Tuhan tolong, jangan lewati satupun di antara kami malam hari ini. Berikan kami pengertian, kesadaran Tuhan. Dan biarlah hidup ini selalu ada dalam jalur dan tracknya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya rasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya malam hari ini. Saudara, saya ulangin sedikit ya. Sekali lagi ini pesan sebetulnya banyak untuk kalangan kita sendiri di gereja yang dari tahun-tahun lalu saya merasa Tuhan udah latih kita untuk menang dari dunia ya. Dan sepanjang tahun kita belajar untuk gak mencintai uang, kita belajar memberi, kita belajar untuk tidak hidup berdasarkan saldo rekening kita ya. Dan awal tahun saya sudah sampaikan bahwa ini adalah the year of stronger foundation, tahun dimana kita memiliki fondasi yang lebih kuat ya. Tanpa saya pernah tahu ya, mungkin gak banyak orang juga yang akan tahu ya, bahwa pandemik akan datang dan yang berimbas banyak bukan hanya perasaan takut kita, bukan hanya penyakit yang nyata, tapi juga sebagian besar orang tergoncang bisnisnya, oke? Dan bahkan gereja pun masih belum bisa buka secara normal sampai hari ini. Tapi saya bersyukur gereja bukan gedungnya, amin ya. Gereja adalah kita, 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Saya dengar satu nabi cerita orang India. Saya nonton, menarik sekali. Dia dapat penglihatan ketika dia sedang doa bahwa suatu saat nanti umat Tuhan, orang-orang Kristen akan marah dengan para pendetanya. Jadi dia ngelihat pendeta ini kayak dikerumunin sama umatnya, sama domba-domba gembalaannya. Kerah baju diginiin, tekuk ya. Mereka marah, mereka bilang kayak gini, kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu gak pernah berkata jujur? Kenapa kamu bilang hidup akan mudah-mudah saja? Semua akan beres dalam nama Yesus. Semua akan normal. Makin tahun akan makin kaya. Keluarga akan baik. Semua akan dilindungi. Semua akan sehat. Tapi ternyata begini kenyataannya. Kenapa kamu gak pernah sampaikan bahwa kesulitan itu mungkin ada. Dan bahkan aniaya itu akan ada. Kenapa kamu gak siapkan kita untuk masa-masa yang sukar? Wah, menarik sekali. Betul sih, sejujurnya sejak mulai pandemik ini saja banyak orang yang udah hubungin saya secara pribadi, dari yang ketemu, yang mau ngajak ngomong, yang WA, mayoritas bertanya, di mana Tuhan di saat-saat seperti ini? Kenapa kok mujizat yang biasanya kita gembar-gemborkan, hampir kita tidak pernah dengar ada mujizat dengan penyakit corona ini, betul gak? Ya, kalau ada juga yang kesaksian itu setelah dirawat di rumah sakit berhari-hari hampir mati, saudara. Ya, yang tidak kelihatan sebetulnya tangan Tuhan yang menolong, lebih kelihatan tangan dokter dan tangan medis yang menolong mereka. Banyak orang bertanya seperti itu. Lalu mujizat keuangan bagaimana? Nyatanya bisnis kita semua tutup. Repotnya begini, saudara, di masa pandemik ini. Mimbar di gereja, para pengajar-pengajar di gereja
tidak pernah mempersiapkan umat Tuhan akan masa seperti ini. Betul ya? Kenapa? Karena di gereja zaman sekarang kita terlalu sibuk menina-bobokkan jemaat kita sendiri. Semua yang dikhotbahkan setiap minggu pasti tentang apa? Pengharapan akan hidup yang lebih baik. Bukan kepala, bukan ekor. Menjadi kepala dan bukan ekor. Ya. Dari satu kesuksesan ke kesuksesan yang lainnya. Oke, sembuh, mujizat, apapun juga dalam nama Yesus semua apa? Selesai. Ternyata pada kenyataannya here we are. Tibalah kita di titik sekarang ini yang sepertinya kok kelihatannya gereja Tuhan, maaf ya, kalah. Betul kan? Tidak banyak loh suara yang kita keluarkan sebagai gereja. Bahkan kita sendiri kebingungan tentang bagaimana mengembalakan domba-domba kita. Dan jujur kalau Anda pendeta, Anda pengajar firman Tuhan, sejujurnya Anda pun bingung mau khotbah apa. Betul gak? Rata-rata siapa tahu orang khotbah yang muter-muter aja begitu-begitu aja. Gitu. Justru yang banyak berbicara saat ini adalah WHO tentunya. Dan yang banyak berjasa sejujurnya dokter, ahli medis, para pemerintah, Presiden Jokowi, Pemda DKI. Ya. Kemana kita? Saya concern akan hal seperti ini dan saya berpikir keras apa yang terjadi sebetulnya. Tuhan bawa saya belajar beberapa ayat yang saya mau sampaikan hari ini. Saya berdoa kita nangkep, ya. Saya merasa ada hadirat Tuhan yang kuat sore hari ini dan saya berdoa Tuhan kerja lewat keterbatasan ini semua. Ya. Jujur khotbah di kamera gini nggak mudah sebenarnya. Saya bersyukur untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir ya, membantu banyak. Oke. Lihat bersama saya Matius pasal 25. Matius pasal 25. Terima kasih Tuhan. Matius pasal 25 dari ayat yang pertama. Saya akan baca bergantian dengan rekan saya. Saya akan baca ayat ganjil, rekan saya akan membaca ayat genap. Matius pasal 25 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Ya. Sekali lagi, gereja terpanggil untuk menyatakan kebenaran. Kita tidak terpanggil untuk sekedar membuat jemaat kita merasa nyaman. Jemaat kita merasa berbahagia ketika mereka ke gereja, ya. Kalau Anda punya anak, kalau Anda hanya berkomitmen supaya anak Anda merasa nyaman setiap hari dari kecilnya sampai tua pun, saya beritahu, anak itu nggak akan pernah dewasa. Betul ya? Kita mendidik anak kita. Bahkan Alkitab berkata kadang-kadang tongkat pun diperlukan untuk mengajar anak kita untuk mengusir kebebalannya. Oke? Jadi ya, kita harus belajar dengan baik dari firman Tuhan supaya kita kuat. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini. Matius pasal 25 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, sekali lagi ya, pada waktu itu. Maksudnya ketika akhir zaman tiba. Karena ayat ini dimulai dari pasal 24 ketika Yesus mengajar tentang akhir zaman untuk murid-muridnya saja. Kebenaran ini tidak disampaikan kepada orang banyak, tapi khusus hanya kepada ke-12 muridnya. Dan pasal 25 menyusul setelah pasal 24, di mana mulai pasal 24 Tuhan kita mengajar tentang akhir zaman. Jadi ketika Matius 25 ayat 1 berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga, berarti hal kerajaan surga yang nanti di masa mendatang. Di masa mendatang, di masa akhir zaman, hal kerajaan surga akan seperti ini. Seperti 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Silakan ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Perhatikan saudara, ada 10 orang mempelai yang menurut para ahli penafsir kitab adalah simbol dari gereja Tuhan yang sama-sama menantikan kedatangan Kristus. Sebagai orang percaya, apa sih sebetulnya yang harus Anda nantikan, Anda harapkan ketika Anda hidup? Sebetulnya semata-mata adalah kedatangan Tuhan. Ya. Karena seperti seorang kekasih, kalau memang Anda sayang loh ya sama mempelai Anda yang sedang ditinggal pergi, harusnya kita ini kepengen, antusias untuk Tuhan datang. Betul? Amin? Ya. Jangan sampai Anda berkata, "Aduh Tuhan jangan dulu, saya belum kawin." Wah, dulu di gereja ada yang pernah ngomong kayak gitu. Nanti pastor, 3 hari setelah saya menikah boleh dia datang, ya. Oke. Jangan datang dulu, saya belum keliling dunia. Berarti Anda lebih menginginkan keliling dunia dibanding kekasih Anda datang. Yang sehat adalah kita harusnya kepengen Tuhan datang. Jadi kalau Anda yakin ini masa-masa akhir zaman, seharusnya kita excited, bukan takut. Ini masa yang luar biasa. Ya. Makin ada tanda-tanda akhir zaman, mestinya makin senang kita. Berarti makin dekat. Oke. Nah, gereja Tuhan itu digambarkan seperti orang-orang yang nungguin Tuhan. Perhatikan ya, ada 2 hal yang penting di sini. 1, pelita. Yang kedua, minyak. Oke. Pelita itu simbol apa sih? Ya. Ada begitu banyak pelita di Alkitab. Ya, salah satunya Alkitab bilang mata kita adalah pelita tubuh. Kemudian pelita diletakkan di atas supaya kelihatan. Kemudian gini, firman-Mu adalah apa? Pelita bagi kakiku. Saya tafsir dengan cepat aja. Ketika di ayat ini berbicara mengenai pelita, berarti pelita itu berbicara tentang petunjuk jalan, penglihatan yang jelas tentang ke arah mana kita mau melangkah. Ya, ketika Anda punya pelita, oke, 2 ya, pelita dan minyak. Anda tahu, ya, umpamakan saudara garis-garis itu. Kalau Anda punya pelita, ketika mempelai memanggil, saudara tahu arahnya, ke kiri, ke kanan, ke depan, kemana. Kita bisa menavigasikan hati kita, kondisi kita, supaya kita betul-betul bisa nyampe ke mempelai kita. Oke? Tapi repotnya gini, ternyata ada unsur kedua, bukan hanya pelita saja. Oke? Sekalipun saudara tahu jalannya di awal-awal, pada satu titik perjalanan, ternyata saudara, Anda butuh kekuatan dari minyak itu supaya hidup Anda tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, saudara tahu nggak? Rohani untuk 10 tahun itu nggak cukup. Seandainya 10 tahun ke depan Anda nggak rohani. Betul? Betul kan? Ya, yang udah berusia lebih tua mungkin bisa berkata, "Wah, saya udah 30 tahun ikut Yesus mati-matian." Tapi kalau tahun 31, tahun ke-32 Anda nggak ikut Yesus, saya mau tanya, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Kita tetap nggak akan pernah bisa masuk ke dalam tracknya Tuhan. Ya. Alkitab berkata, suatu ketika semuanya sama-sama tertidur karena lelah. Tahu nggak, menantikan Tuhan itu lelah, capek ya. Dia dulu gembar-gembor akhir zaman, nggak datang-datang sampai sekarang, betul kan? Oke. Waktu ada yang tanya, percaya nggak Pes kalau sekarang kita udah mau akhir zaman? Jujur ya, saya nggak tahu sejujurnya. Karena saya nggak tahu, saya nggak bisa percaya apakah ini akhir zaman atau enggak. Sejujurnya hati saya nggak pernah betul-betul bisa berani berkata, iya, ini pasti Yesus datang. Banyak sih nubuatan, banyak tanda-tanda yang aneh. Anda mungkin nggak tahu, tahun 2029, 9 tahun lagi, ada satu asteroid besar yang akan mengunjungi dunia, saudara. Disebut Aphosis. Entah kenapa para saintis luar angkasa ini menamakan asteroid ini Aphosis atau dewa kematian dari Mesir. Ya, ini udah pasti. Saya nggak akan ngomongin gosip di tengah-tengah kita atau konspirasi teori. Ya, udah pasti Anda bisa cek sendiri beritanya.
hanya diperdebatkan apakah asteroid ini akan menabrak bumi atau tidak. Ya. Lalu kalau kayak gitu nabrak bumi mati nggak kita? I don't know, belum terjadi. Oke, saya nggak pernah tahu apakah ini akhir zaman atau enggak. Tapi I do hope, saya betul-betul berharap ini akhir zaman. Saya menantikan Tuhan datang. Ya, saya percaya sebahagia-bahagia Anda di dunia sebetulnya jauh dalam hati kita. Kita lelah kok. Benar nggak? Capek. Terserah deh, Anda punya barang mahal, punya mobil mewah, punya rumah bagus. Sebetulnya jauh dalam hati kamu pasti capek di dunia. Kita sembunyikan dengan ketawa-tawa, dengan foto-foto, dengan beli barang mewah, dengan makan makanan yang mahal. But basically, we all tired. Apalagi kalau Anda orang percaya. Semua kita capek. Capek khawatir mikirin anak. Capek cari duit. Capek bersaing dengan orang lain. Capek kan? Alkitab berkata ketika Tuhan datang, Ia menghapus air mata kita. Dengan kata lain, bumi itu gak pernah tempat di mana orang bisa betul-betul berbahagia. Ya kan? Alkitab bilang ini kemah sementara, bukan rumah kita. Bapak Ibu please dalam nama Yesus, jangan lekat dengan dunia. Jangan melekat dengan dunia. Ya. Kita semua capek. Saya kepengen banget Tuhan datang. Besok, ntar malam kalau bisa. Gak ada masalah. Ya. Tapi, to be honest, I'm not sure. Gak terlalu yakin. Semoga. Ya. Tapi bukan berarti kita gak persiapan. Nah, dengan cepat ya. Ayat 7. Saya bacakan lagi. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Silakan 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, lihat ya, ikut Tuhan sendiri-sendiri. Gak bisa rombongan. Ya, gak ada yang pernah bisa tolong Anda untuk jadi orang rohani, kecuali Anda sendiri yang mau bayar harganya. Oke? Pendeta bisa khotbah bagus-bagus, kalau kamu gak mau, ya kamu gak mau. Pendeta bisa khotbah sembarangan, tapi kalau kamu dengar firman, ya kamu bisa bertobat. Oke? Ayat 9, jawab gadis-gadis yang biasanya itu, tidak. Oke? Nanti gak cukup untuk kami dan gak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak itu dan beli di situ. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Lihat ya. 10 gadis ini Bapak Ibu sama-sama berjalan. Sama-sama punya pelita. Entah Anda mau tafsirin Roh Kudus, Anda mau tafsirin roh apapun juga yang membimbing hidup Anda. Tapi di tengah jalannya, sesimpel urusan minyak membuat mereka itu tidak sampai kepada apa yang Tuhan mau. Apa sih minyak itu? Tafsirannya juga banyak. Macam-macam orang itu menafsir banyak. Tapi saya bukan mau nyoroti apa itu minyaknya. Yang saya mau nyoroti begini, ya. Kenapa mereka tidak mempersiapkan minyak itu? Ada satu mentalitas yang santai, ngerti gak? Ada satu mentalitas yang berkata, cukuplah, cukup. Anda dilawat Tuhan sekali, Anda merasa puas, cukuplah, cukup, bisa bertahan. Ada satu mentality di mana kita nggak mempersiapkan diri kita bahwa Tuhan itu bisa datang tiba-tiba. Nah, ini yang salah. Repotnya apa? Tren gereja sekarang bukannya mempersiapkan orang, tapi malah apa? Menina bobokkan orang. Kata Nabi itu berkata, kita kayak nyanyi lullaby sama orang. Tahu lullaby? Ya. Saya ingat banget ya, ada Gwen di sini. Waktu anak saya masih kecil, kita sama-sama ke Bandung. Ya. Gwen waktu masih kecil juga ngurusin anak saya juga yang lebih kecil lagi. Ya. Ditepok-tepokin, lullaby,
lullaby, da 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 da. Tidur di mobil anak saya gini, plak tidur. Tuh, ya. Kita tuh kepengen jemaat kita tenang. Kita kepengen jemaat kita santai, calm, ya kan? Kita punya ini loh, punya ini, anak tinggal taruh, fasilitasnya lengkap, yang sekarang nggak ada yang kepake. Kita nggak kepengen orang itu repot, ya kan? Kita pengennya semua tenang, kalem, cerita semua yang gampang-gampang. Udah deh, orang udah susah hidup, jangan ke gereja dibikin susah lagi, ada tuntutan-tuntutan, kan gitu kan? Mereka pengen terhibur, ya kan? Tanpa sadar, bukannya mempersiapkan mereka supaya belajar bawa minyak, kita menasehatkan mereka nggak perlu bawa minyak. Ya, toh nanti kamu yang dijemput, rapture, diangkat semua terbang, udah. Kenyataannya gadis-gadis ini yang pergi loh, cari jalan menemukan Tuhan mereka. Ya. Kenapa sih kita semua kaget ketika pandemi? Banyak anak Tuhan yang menemukan Tuhan karena mimbar kita bertahun-tahun gak pernah menyiapkan kita untuk masa-masa seperti ini. Ngerti ya? Ngerti? Sekali lagi untuk kalangan sendiri, kalau Anda bukan di gereja saya, gak perlu dengar, gak ada masalah. Gak pernah menyiapkan kita untuk masa seperti ini. Ya, kita persiapkan mereka akan mimpi mereka sendiri, akan apa yang mereka mau, apapun dalam nama Yesus bisa. Mobil suka tumpang tangan, benar gak? Bayangkan, oke, kita pakai Yesus untuk semaunya diri kita. Salah. Karena itu ketika aniaya terjadi, ya ini belum aniaya saudara, baru virus. Semuanya kaget, semuanya hampir murtad, semuanya berhenti berjalan, ditinggal dalam kegelapan malam tanpa arah tujuan. Everything was dark, kayak nggak tahu mau ngapain. Kenapa? Karena lampunya mati, nggak ada lagi pelita yang nyala yang bisa mengerti harusnya ke sana, harusnya ke sini. Kita nggak tanggap. Ketika yang terjadi kita kebingungan. Kenapa ya gelap loh tiba-tiba loh? Semuanya gelap. Kenapa? Karena rohani Anda tidak bisa menopang ini semua. Ngerti ya? Ngerti? Lihat. Ini ayat. Coba. Lukas pasal 12. Silakan dibacakan Lukas pasal 12. Oleh rekan kita nih yang setia ya, Ibu Stella. Tolong kalau ketemu jangan panggil ya Tokecang, saudara. Lukas pasal 12. Lihat ayat 35. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lihat, hendaklah apa? Pinggangmu apa? Tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lanjut. Lihat nih, lihat. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Lihat 37 yang bacakan. Ini ayat kita jarang bahas. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya apa? Berjaga-jaga, tuh kan? Berjaga-jaga ketika ia datang. Jadi ada constant expectation bahwa Tuhan saya akan pulang. Yesus ini bisa balik loh, entah besok atau depan, jadi siap semuanya. Bayangkan saking ekstrimnya dibilang gini, pinggang kamu tuh tetap berikat terus. Dan apa? Satu lagi apa? Pelitamu tetap nyala. Tuh minyak udah siap, berarti udah siap. Lalu dikit siap, biar tahu jalan. Jangan tiba-tiba black out tengah jalan, bingung arah dan tujuan, gak tahu mau kemana. Gitu ya, tuh siap. Ya kan? Diajar untuk siap senantiasa. Harus hidup seperti dalam ketegangan. Nah, pinggang diikat kan menunjukkan pelayan. Pelayan yang siap kerja. Pelayan yang siap apa? Melayani. Yang siap disuruh-suruh, yang siap seketika go. Nggak tahu ya, acuan pertama pinggang terikat tuh ketika mereka makan Paskah sekian ribu tahun yang lalu di malam di mana Tuhan membinasakan anak sulung Mesir.
Kenapa? Kan siap-siap jalan. Begitu saatnya jalan langsung pergi. Nah kalau pergi tiba-tiba celana masih melorot kan repot. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti ya? Saya nggak tahu ini akhir zaman apa nggak, I don't know. Dan harusnya kita don't care sebenarnya. Yang penting satu, kita tetap berjaga-jaga. Ketika tahun ini misalnya katakanlah banyak orang berbuat 10 tahun terakhir ini akhir zaman, serius 2030 katanya, ada yang bilang 2024, I don't know, semoga paling bagus kapan, awal 2021 juga apa-apa, akhir 2020 it's fine. Kenapa? Karena saat ini saya masih dalam posisi berjaga-jaga. Saat ini pelita saya nyala, saya tahu saya mau ngapain di gereja, saya tahu kira-kira seperti apa di beberapa step ke depan. Nah, Bapak Ibu, Anda living with awareness atau enggak? Hah? Atau kamu hidup maunya tidur terus, mimpi, ya? Kan kayak ngimpi ya. 5 garis yang bodoh kan kayak ngimpi aja, tidur aja hidupnya, tidur, mimpi ini, mimpi itu, enak, kejar dunia, keliling dunia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, mimpi. Begitu bangun, semuanya gelap. Sebagian dari teman-temannya bisa jalan, sebagian teman-teman tahu arahnya mau kemana. Kenapa? Karena they kept their fire on. Ngerti ya? Mereka buat segala sesuatunya supaya api mereka nyala. Gak malas doa, ayo yang pada malas berdoa. Gak malas baca Alkitab, itu hanya beda dikit loh, beda sedikit. Dua-duanya sama-sama nungguin, beda tipis. Yang satu bawa minyak, yang satu enggak. Tapi mentalnya beda, ngerti ya? Kan simpel, hanya satu jerigen minyak. Perbedaan satu jerigen minyak membuat mereka ditutup pintunya. Itu kan tipis, beda minyak. Tapi mentalnya beda banget, beda banyak. Yang satu hidup dengan kekhawatiran kudus, yang betul-betul Tuhan. Berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Amin. Saya mau jemaat aware akan rohani Anda masing-masing. Ayo, pelita kamu nyala apa enggak? Gampang. Kamu tahu nggak kamu sekarang lagi berada di masa apa? Kamu tahu kamu ngapain? Atau kamu cuma gelap doang, maunya tidurnya mimpi aja. One day Tuhan akan begini buat saya. One day saya akan begini. One day saya akan punya ini. Atau Anda mau tidur aja? Pelita kamu nyala nggak? Kamu extra mile nggak? Kamu siapin diri kamu nggak sebetulnya? Ya. Kamu siapin diri kamu nggak kalau seandainya rapture memang ada, kalau nggak diangkat? Kamu siapin nggak diri kamu? Kamu hidup dengan kesadaran nggak bahwa bukan masalah diangkat, saya pun bisa mati tiba-tiba loh. Dan kalau saya mati mendadak ini, saya siap nggak ketemu Tuhan? Kalau saya mati sekarang, anak-anak saya akan ngomong apa tentang saya? Orang-orang di sekitar saya akan kenal saya sebagai siapa? Siap nggak? Kita hidup nggak dengan pelita yang nyala? Hati kan ini masih ngerti nggak sih terang Tuhan, dan kita masih tahu nggak sih ke depannya 1-2 langkah ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan? Ayo rekan-rekan, perhatikan kondisi kamu, jangan nyari duit mulu. Ayo. Ya. Saya udah briefing, kita buka beberapa gereja rumah, ya, hadir, oke? Dengar firman. YouTube seperti ini, Anda dengarkan ini salah satu cara dari tidak banyak cara untuk menyampaikan firman. Please listen, oke? Saya concern loh dengan hidup kita, benar. Saya concern. Ya, saya concern. Ayo menang dari dunia. Pikirkan perkara-perkara yang ilahi yang ada di atas sana. Amin. Kalau Anda merasa saya kurang persiapan, yuk siap-siap. Itu hanya sebatas minyak kelihatannya. Tapi mentalitas di baliknya sangat berbeda. Mental yang menghargai mempelai yang akan datang. Tuhan saya yang akan datang. Saya mau bersiap diri. Coba kalau kamu cinta sama pasangan kamu, ketika ia mau jemput, kamu siap-siap gak? Atau menyepelekan? Bodo amat, tidur lagi aja lamaan, ya kan?
biarin aja dia nunggu. Amin. Siapkan diri kita. Ya, siapkan diri kita. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apapun masa ini, saudara, entah berlalu atau makin memburuk, ya, atau tambah parah. Oh, begitu banyak orang berkata ini akan tambah buruk loh. Banyak, ya. Vaksin, Pastor, gimana? 666 apa bukan? Sejujurnya saya nggak tahu. Ya. Tapi mau 66 atau enggak, meterai Tuhan atau enggak, kalau Anda menyala pelitanya, Tuhan pasti akan beri kepekaan. Betul kan? Kamu nggak mungkin tersesat. Hari ini sebelum kita selesai, saya mau berdoa buat setiap kita semua yang hadir juga sama. Saya mau berdoa satu doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita buka Matius pasal yang ke-6. Lihat di ayat yang ke-13, saudara. Satu penggalan dari doa Bapa kami yang saya yakin profetik untuk masa sekarang ini. Oke. Dan janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mau nggak minta Tuhan jaga hati kita supaya hati kita nggak dicobai oleh dunia? Karena zaman sekarang dunia dan rohani seperti dikawinkan. Ya kan? Anda seperti bisa memperoleh dua-duanya. Waduh, jadi akhirnya sesat kita. Ya, gimana nggak sesat? Orang kadang-kadang diajarkan begitu kok di gereja. Mau nggak kita minta Tuhan jagai hati kami supaya hati ini nggak sesat. Lindungi telinga kami dari dengar hal-hal yang sesat. Dan yang paling penting ini, hari ini kita bertobat dan kita minta diri kita mempersiapkan lebih lagi untuk kedatangan hari Tuhan. Entah kapan, itu nggak relevan. Apakah sekarang masa akhir zaman atau enggak, itu nggak relevan. Karena tetap Alkitab mengajarkan kita untuk waspada senantiasa. Ya. Yang paling untung apa? Orang yang selalu siap. Karena itu firman Tuhan berkata, kamu hidup seperti seolah-olah pinggangnya tetap terikat dan pelita selalu nyala. Tidak pernah ada satu masa pun di mana pelita kita padam gara-gara kurang persiapan. Amin. Bangun roh kita, siapin diri kita, nyalain pelita kita. Jangan terlalu sibuk akan pekerjaan, akan cari uang. Siapin pelita kita. Siapkan. Bilang, Tuhan, saya mau berdoa, saya mau belajar firman Tuhan. Saya mau siapin diri saya. Gak ada urusannya kapanpun kau datang. Saya mau persiapan pokoknya. Saya mau hidup seperti seolah-olah engkau bisa datang kapan aja. Amin. Itu yang Alkitab ajar kan? Hiduplah seperti seolah-olah ia bisa datang seperti pencuri di malam hari. Ya kan? Kamu amanin rumah kamu dari pencuri gimana? Kemarin gemboknya rusak yang di atas. Pintu apa itu namanya? Pintu loteng rusak yang langsung ke genteng. Itu saya panik malam-malam. Gembok, cepet gembok. Seperti seolah-olah malam itu bakal ada maling. Ya kan? Langsung seketika begitu saya bilang rusak, langsung gembok, ganti gembok yang bawah. Padahal mah rusak udah 3 hari sebetulnya. Udah kemalingan kalau memang itu maling ada. Tapi itu betul. Ketika ada yang rusak langsung siap-siap. As if malam itu juga kamu akan dirampok. Ya kan? Seperti seolah maling bakal datang. Dia langsung bilang, cepet gemuk sekarang. Wih, saya kalau Sri Baginda Ratu udah berfirman, so saya, Madam, jadilah kehendakmu di bumi. So saya ambil gembok. Saya gembok langsung. Padahal udah 3-4 hari sebenarnya udah rusak gemboknya. Tapi itu mental yang baik. Siapkan hati kita. Yuk kita doa sama-sama. Tundukkan kepala kita, ya. Anda yang mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus. Siapa yang berkata di tempat ini, saya mau Tuhan lebih aware, lebih sadar bahwa Tuhan akan datang. Saya mau hari ini. Kadang-kadang perbedaan sepertinya hanya satu jerigen minyak. Tapi mentalitas, sikap hati di balik semua itu jauh berbeda, saudara. Kamu menghargai gak Tuhan, kamu yang mati?
untuk kamu, yang mengasihi kamu, yang mau menjemput kamu lagi. Atau kalau kamu mati, kamu akan ketemu muka dengan dia. Yuk, yang mau berkata, Tuhan, aku mau persiapan. Aku janji, aku bertobat hari ini. Aku mau persiapan. Aku mau bangun pelitaku supaya menyala. Supaya aku gak gelap gulita. Supaya aku tahu arah dan tujuan. Gak seperti layang-layang yang gak tahu kemana. Seiring arah angin saja. Gak peduli akan hidup ini. Kalau nama angkat tangan Anda. Saya berdoa buat Anda. Dalam nama Yesus. Untuk setiap tangan yang terangkat, Tuhan, kami berdoa hadirat-Mu hari ini turun lebih kuat. Syatara handaya dera hadaya rabala, terima kasih Tuhan. Orisya dede biakasya daya dere, layani setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, bekerja dengan kuat. Bangkitkan roh mereka. Hari ini mereka menghargai kehidupan rohani mereka sendiri. Punya pelita yang selalu menyala. Yang tahu masanya. Yang tahu kehidupan ke depannya dan tidak tersesat. Dalam nama Yesus, mata pelita ini gak dibutakan oleh dunia. Dan Tuhan berdoa, lindungi mereka dari yang jahat. Jangan bawa mereka kepada pencobaan. Jangan bawa kami kepada pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, supaya hati kami gak menyesatkan diri kami sendiri. Dan kami didapati tetap setia dalam jalan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah semua pasangan-Mu ini betul bisa sampai. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Be aware. Amin. 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 Tuhan berkati.